Kali ini gue bakalan sedikit berbagi kepada teman-teman semua, gimana sih cara gue ngebangun aplikasi dengan value ratusan juta hanya dengan waktu 3 minggu dengan bantuan AI. Oke, mungkin di sini gue bakalan sharing sedikit nih, gimana sih caranya gue ngebangun sebuah website dengan value ratusan juta hanya dengan AI gitu ya. Jadi yang pertama, website yang gue bangun itu pulseai.biz.id. Jadi ini bisnis yang gue mention sebagai bisnis kedua gue. Nah, dari situ fitur unggulannya untuk saat ini yang pertama adalah AI chatbot dan yang kedua adalah AI ATS CV screener. Semuanya modelnya itu gue pakai Gemini 2.5 Flash karena itu yang paling murah ya untuk sekarang gitu. Dan dari Gemini pun itu fiturnya pay as you go, jadi kita memakai AI-nya itu sesuai dengan penggunaan. Semakin sering kita pakai, biasanya semakin mahal gitu. Untuk tools yang gue pakai buat ngebangun aplikasi ini, yang pertama pastinya gue untuk kesehariannya gitu ya, dari sisi upload ke VPS, dari sisi pembuatan PRD, gue pakainya Gemini. Dan dari sisi coding, gue pakainya coding agent IDE dari Anti-Gravity. Dari sisi domain, gue pakainya dari rumah web biz.id, murah banget, cuman belasan ribu, kalau nggak salah 15.000 gitu. Nah, dari database yang gue pakainya open source, yaitu Supabase. Di sini gue bakalan sharing sedikit nih, gue juga bakalan kasih sedikit tutorial kepada teman-teman. Di sini gue cuman sebentar doang ya, nggak lama gitu, karena kalau misal dari A sampai Z itu bakalan posting time, jadi terlalu lama durasi videonya gitu. Nah, jadi di sini gue ngambil referensi dari cloud. Fitur dari website yang udah gue bikin itu harganya bisa sampai 80 sampai 150 juta. Nah, dari fiturnya sendiri yaitu ada AI chatbot yang tadi gue sampaikan ya. Selain itu, fitur unggulannya itu juga ada generate leads otomatis. Jadi ketika nanti ada orang yang chat melalui chat maupun WhatsApp, si AI ini bisa langsung mengambil data leads dari si pelanggan, tentunya dari izin pelanggan tersebut. Jadi kalau misal pelanggan itu mengirimkan email, nomor WhatsApp, dan namanya atau username, maka dari situ AI bisa langsung mengambil data tersebut dan memasukkannya ke dalam database. Selain itu, di fitur aplikasi ini juga atau website ini itu juga ada fitur riwayat chat gitu yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah website yang gua bikin ya. Jadi landing page, ini landing page-nya kayak gini, kurang lebih ini yang menampilkan fitur-fitur ya. Jadi ada akurasi RAG. Buat teman-teman yang belum tahu, RAG itu adalah salah satu fitur AI yang dimana AI bakalan ngebaca dokumen yang kita upload. Jadi AI nggak bakal ngalor ngidul jawabnya. Pasti AI jawabnya sesuai dengan dokumen yang kita upload gitu. Setelah itu upload PDF nih untuk knowledge base atau data yang akan dibaca oleh AI tersebut, bisa dari segi SOP perusahaan atau data produk perusahaan. Setelah itu ada widget nanti bentukannya seperti ini, jadi bakalan muncul di sini. Setelah itu ada integrasi WhatsApp, leads capture otomatis, dan operasi 24/7, jadi AI nggak ada istirahatnya gitu ya. Nah, untuk yang ATS screener, jadi ada scoringnya 0 sampai 100. Setelah itu ekstraksi data otomatis pastinya. Analisis kelebihan dari pelamar juga ada, deteksi red flag, rekomendasi langsung gitu ya. Jadi langsung ada percentage-nya 1 sampai 100. Setelah itu ada draft WhatsApp otomatis juga. Nah, ini untuk cara kerjanya. Setelah itu ya informasi-informasi biasalah. Dan ini untuk investasi, harga investasinya gitu ya, jadi atau pricingnya gitu. Jadi ini untuk paketnya, jadi ada paket starter, pro, dan full scale gitu. Jadi ini nggak pakai kredit gitu, tapi gue juga nyisipin kredit base gitu. Jadi per satu chat itu bakalan makan 1 kredit. Jadi user per bulan itu bakalan mendapatkan 100 kredit. Misal user udah memakai chatbotnya itu selama 100 chat, atau jumlah chatnya udah sampai 100, otomatis kredit tersebut habis dan si user harus top up atau menunggu bulan selanjutnya. Untuk ATS CV screener per scan itu ada di 10 kredit.
Jadi emang lebih mahal karena dari AI itu harus ngebaca CV dari sisi pelamar gitu ya. Jadi itu menggunakan OCR namanya. Nah, jadi ini FAQ, setelah itu di sini CTA-nya ya. Nah, mungkin kita klik login terlebih dahulu, kita coba gimana sih fitur di dalam website ini gitu ya. Nah, ini 80 kredit karena gue udah coba-coba kemarin. Jadi biasanya si user sebagai pendaftar baru akan mendapatkan 100 kredit per bulannya. Setelah itu ada total percakapan, leads ditangkap, dan lain sebagainya. Jadi ini udah tergenerate otomatis dan datanya udah diambil dari database gitu ya. Di sini ada basis pengetahuan atau knowledge base, kita bisa upload di sini. Setelah diupload nanti bisa terdeteksi oleh AI tersebut menggunakan text embedding gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, text embedding itu juga fitur dari Gemini untuk mengembed atau membuat teks yang di dokumen tersebut bisa dibaca oleh AI. Gitu. Gampangnya seperti itu. Ada pengaturan bot juga di sini, jadi nada percakapannya seperti apa, logo avatarnya untuk sekarang pakai URL, nama botnya itu siapa gitu ya. Setelah itu nanti di sini juga ada pengumpulan leads otomatis mau diaktifin atau enggak gitu, dan nomor WhatsApp admin. Jadi gunanya nomor WhatsApp admin ini nanti untuk handover. Jadi ketika si user pengen ngobrol sama orang langsung gitu ya, si AI nanti bakalan langsung memberi notifikasi kepada admin yang ada di sini gitu. Jadi nanti admin akan mendapatkan notifikasi. Setelah itu posisi widget ini yang nanti bertempat di sini ya, di sebelah sini, apakah mau di kanan atau di kiri. Nah, setelah itu nanti ini informasi perusahaannya, nanti AI bakalan otomatis nge-get untuk ditampilkan di sini gitu, jadi Pulse AI Assistant gitu. Nah, setelah itu ini widget yang untuk dipasangkan di website gitu ya. Nah, di sini ada leads. Jadi ini untuk sekarang kosong ya karena gue belum coba-coba juga. Jadi ini nanti leads-nya itu bakalan tampil data user seperti nomor WA, username WA-nya juga gitu, dan nanti mungkin riwayat chatnya juga ada gitu. Nah, di sini juga ada widget untuk informasi doang gimana cara nampilin widgetnya. Integrasi WA di sini ada, bisa menghubungkan lebih dari satu nomor. Gitu. Nah, jadi tinggal scan di sini aja gitu. Setelah itu di sini juga udah gue kasih disclaimer ya. Kalau ini unofficial API, jadi bukan mitra resmi, gue pakai Waitlist untuk library WhatsApp-nya. Jadi ini ada panduan untuk anti blokirnya juga. Nah, ini gue kerja sama dengan Mekari Kontak untuk teman-teman yang pengen dapat official API-nya gitu ya dari WA. Setelah itu ini fitur yang coming soon, dan di sini ada AI, CV screening, dan ATS gitu. Jadi ini kalau kita lihat ya. Nah, ini contohnya, contoh yang kemarin gue upload. Jadi kita tinggal upload aja, nanti tinggal pilih filenya gitu. Nah, setelah itu di sini kita bisa ubah dari sisi pekerjaannya, senior backend, deskripsinya seperti apa, dan prasyaratnya gitu ya. Jadi usahakan dari sisi lowongan tersebut itu valid dan mudah diimplementasikan gitu ya. Maksudnya dari sisi AI bisa memahami. Jadi jangan dicampur dari lowongan, misal satu lowongan seperti ini dicampur ada lowongan lagi misal front end dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya dari AI juga bisa memahamin, cuman lebih baiknya satu-satu aja gitu. Jadi kalau misal ada lowongan baru, kita tinggal tambah lagi aja lowongan barunya gitu. Nah, ini info kuotanya. Jadi saldo kredit tersedia itu 80 gitu ya, karena per satu kali scan, sebenarnya ketika si user scan akan mengurangi 10 dari kredit bulanannya gitu. Jadi karena gue udah 2 kali scan, jadi di sini sisa 80 kreditnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya datanya seperti apa sih gitu. Nah, akan jadi seperti ini nantinya. Jadi ini juga responsif ya teman-teman ya, bisa dilihat di mana aja, di HP juga bisa. Nah, jadi ini tampilannya gitu ya, ada kelebihan, kekurangan, red flag-nya juga ada, dan ini mungkin kalau teman-teman pengen mengirim pesan ke si pelamar tersebut gitu. Jadi ada di sini. Setelah itu di sini juga CV kedua kita bisa lihat juga ya, sama seperti itu. Jadi ini nanti kenapa merah, karena nggak sesuai dengan posisi yang ada di sini. Jadi teman-teman nanti bisa lihat detailnya juga kalau teman-teman mau coba-coba gitu ya.
Ini tagihannya. Jadi di sini tagihannya ada dua. Yang pertama berlangganan bulanan dengan harga seperti ini. Jadi kita kalau pilih maka nanti akan langsung muncul Midtrans. Gue pakai Midtrans di sini karena udah daftar dari lama gitu. Setelah itu kalau misal ada kode voucher di sini kita bisa masukin aja gitu ya. Jadi nanti kode vouchernya langsung mengurangi harga yang ada di tampilan depan ini. Gitu. Setelah itu ada top up kredit. Nah, top up kredit ini bisa kita gunakan kalau misal kita mau coba-coba gitu ya. Jadi nggak mau berlangganan dulu nih. Gue pengen sekalian ngambil kredit yang besar gitu. Misal berapa kredit gitu ya. Jadi misal total bayarnya 10 juta gitu, dapat 100.000 kredit, itu juga bisa gitu. Jadi ini pilihan dari sisi pelanggan nantinya mau kayak gimana gitu. Nah, dari website yang gue bangun ini gue bangun dalam waktu 3 minggu. Tentunya dalam waktu 3 minggu tersebut gue udah daftar Midtrans dari awal, gue juga udah nyiapin anti gravity-nya juga gitu ya dari awal juga gitu. Jadi udah dihitung-hitung itu 3 minggu. Nggak sampai sebulan gue udah bisa bangun aplikasi sebagus ini gitu ya. Jadi website kayak gini ini udah powerful banget ya buat kita pengen ngebangun bisnis gitu dengan mudah gitu ya. Nah mungkin sekarang gue tunjukin sedikit gimana sih caranya gue ngebuat website kayak gini gitu ya. Ini sedikit tutorial aja untuk teman-teman gitu. Jadi yang pertama kalian bisa buka Gemini atau buka ChatGPT, Cloud atau chat favorit teman-teman masing-masing ini ya. Kalau gue biasanya pakai Gemini. Yang gue tanyain di Gemini itu, yang pertama gue pasti brainstorming ide. Misal, berikan saya ide SaaS terbaik di 2026 dengan integrasi AI. Nah, sesimpel tanya seperti ini dong nih. Nah, jadinya nanti kalau misal udah ada, kayak misalnya AI-driven compliance, legal, dynamic pricing supply, autonomous customer success, dan lain sebagainya, teman-teman tinggal pilih salah satu. Gitu. Kalau misalnya nggak cocok, ya teman-teman tinggal cari lagi. Atau kalau misalnya teman-teman punya ide sendiri, teman-teman bisa langsung brainstorming aja sama AI tersebut untuk dari segi penambahan fitur dan lain sebagainya. Gitu. Nah, setelah itu kalau misal kita udah tahu, misal kita ambil yang nomor satu, peringkat satu ya, berikan saya PRD-nya dengan lengkap untuk di coding di anti-gravity IDE dari Google. Nah, dari sini tuh kita minta PRD-nya, Project Documentation ya. Jadi, gimana caranya nanti si Gemini ini mengenerate project documentation tersebut dari sisi flow, dari sisi kebutuhan fitur, dari sisi user, dan lain sebagainya dengan sangat lengkap yang nanti bisa langsung kita terapkan ke AI anti-gravity IDE tersebut gitu. Kita dapat PDF ya. Tapi biasanya kalau gue nggak dapat PDF-nya gitu, gue pakainya langsung teksnya aja gitu. Nah kalau PDF kayak gini kan ribet ya. Kita langsung bilang aja, buatkan PRD-nya berbasis teks yang bisa saya copy dan paste. Nah, jadi kenapa AI ini sangat mudah gitu ya? Karena kita bisa memerintah AI gitu. Jadi nggak ada alasan lagi gitu ya teman-teman. Nah, kita tinggal copas aja di sini. Copas dari atas nih sampai bawah kalau misal teman-teman udah baca ya. Dari sini juga copas aja langsung gitu. Copas langsung ke anti gravity. Biasanya triknya karena di sini kan ada berbagai macam model ya. Dan model yang paling smart kita tahu yaitu Cloud Sonnet atau Opus ya di sini ya. Kita tinggal pilih Cloud, setelah itu kita paste aja. Dari sini nanti kita enter, maka si anti gravity ini akan langsung generate project tersebut buat teman-teman. Nah, jangan lupa juga teman-teman wajib menentukan bahasa pemrograman yang akan teman-teman pakai nantinya. Jadi misal bahasa pemrogramannya menggunakan Next.js sebagai front end, back end yang menggunakan Laravel, atau nanti back end yang menggunakan Node.js, atau misal teman-teman pengen pakainya single repo gitu ya, Laravel sebagai front end dan back end gitu. Jadi teman-teman harus tentuin juga. Buat teman-teman yang belum tahu bahasa pemrograman, teman-teman bisa langsung tanya ke AI aja. Gini contohnya, bahasa pemrograman apa yang terbaik untuk project ini. Jadi karena kita udah ada AI gitu ya, kita tinggal tanyain aja gitu. Walaupun teman-teman nanti nggak paham hasilnya gimana gitu. Nah, si AI
langsung merekomendasikan nih backend-nya pakai Node.js gitu ya, atau Next.js atau Express gitu ya. Setelah itu nanti ini ada alternatifnya juga, ada Python Fast API. Setelah itu front end-nya di sini ada TypeScript, Next.js, dan Tailwind CSS gitu. Nah, dari sini apakah udah cukup? Belum cukup gitu ya. Jadi teman-teman dari bahasa pemrograman yang teman-teman dapatkan dari AI gitu ya, back end-nya, alternatifnya apa, dan front end-nya apa, saran gua teman-teman harus pelajarin dulu gitu. Sesimpel teman-teman search aja apa sih Next.js gitu ya. Next.js gitu. Search aja Next.js, apa sih Next.js gitu. Oke, lihat-lihat gitu dokumentasinya kayak apa gitu. Buat teman-teman yang nggak paham mungkin bisa search langsung di YouTube aja gitu ya. Kayak gimana sih fitur yang ada di Next.js ini gitu. Apakah ini up router dan lain sebagainya, teman-teman coba pahamin aja gitu. Karena setiap bahasa pemrograman itu ada pros and cons-nya gitu ya. Jadi ada salah satu bahasa pemrograman yang memang powerful banget, tapi kurangnya itu ketika kita harus mengikuti update secara berkala gitu. Kalau misalnya bahasa pemrograman tersebut gak diupdate ke yang versi latest gitu ya, itu bakalan error gitu. Nah, teman-teman juga harus riset gitu ya. Kenapa? Karena ini untuk jangka panjang dalam pembuatan website yang akan kita buat nantinya gitu. Kalau misalnya nanti banyak maintenance juga kerepotan nanti kitanya gitu. Nah, untuk database, kenapa gua pakai Supabase? Karena ini open source dan bisa langsung nge-create-nya gampang gitu ya, nggak perlu integrasi dengan Postgre dan lain sebagainya. Tapi kalau misal pun nanti kita pengen nih dari Supabase, otomatis kalau misal datanya udah banyak kan kita harus pindah ya, pindah ke Postgre atau MySQL nantinya kita bisa migrasiin datanya gitu. Kebetulan Supabase juga dari Postgre deh, kalau nggak salah ya. Nah, deploy-nya gue di semua pot. Jadi gue beli VPS itu harganya 60.000 dan gue bayar per bulan, nggak langsung setahun gitu ya. Dan itu menurut gue cukup banget gitu ya untuk sekedar menempatkan project kita gitu. Kalau misal kliennya masih sedikit gitu ya. Dan di sini mungkin yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi ketika kita membeli VPS, teman-teman usahakan membeli VPS di luar dari region China. Kenapa? Karena ketika kita memakai region China, ada beberapa AI yang tidak diizinkan beroperasi di situ. Jadi nanti responnya dari AI tersebut, kayak yang gue pakai tuh Gemini, this region is not supported gitu. Akhirnya gue harus tunneling Cloudflare, setelah itu nanti dari tunneling tersebut ditembak ke backend kita lagi gitu, dan itu agak repot gitu. Jadi usahakan teman-teman beli VPS-nya yang dari Indonesia aja gitu. Ya kayak sekedar dari rumah web nih ada VPS kalau teman-teman mau gitu. Nah, domain gue belinya di sini. Jadi biz.id itu domain yang sebenarnya domain coba-coba doang. Teman-teman nggak perlu pakai .com.id gitu ya untuk awal-awal. Tapi untuk MVP atau minimum viable product, teman-teman bisa coba dulu pakai domain yang murah gitu. At least bisa dicoba dulu websitenya gitu. Nah, kalau teman-teman nggak bisa upload ke VPS tuh kayak gimana sih caranya gitu. Balik lagi teman-teman bisa langsung tanya aja ke AI. Itu yang gue lakuin selama ini. Jujur gue nggak pernah tahu gimana caranya untuk upload website gue ke dalam VPS tuh gue nggak tahu. Nah itu gue tanyanya ke AI ya Gemini ini. Gue curhatin aja gimana caranya dan lain sebagainya. Apakah perlu SSL gitu? Apakah nanti gimana caranya kalau misal landing page gue dengan dashboard itu beda project dan lain sebagainya, itu Gemini udah tahu semua gitu. Nah, ini juga penting buat teman-teman yang mau buat project, jangan lupa gunakan GitHub. GitHub itu nanti untuk project management kalian, dan dari VPS tersebut kalaupun kita mau ngupload ke VPS itu juga butuh Git. Karena nanti untuk push code terbarunya atau pembaruan terbaru setelah itu dari VPS kita harus pull kodenya pun dari GitHub gitu. Jadi penting banget nanti teman-teman juga pelajari Git. Nah, overall untuk aplikasi yang gue bangun kayak gitu ya. Jadi aplikasi ini value-nya puluhan sampai ratusan juta. Gue bisa bangun dalam 3 minggu. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang sekarang juga mempelajari vibe coding gitu ya, bisa komen di bawah project apa sih yang udah kalian bangun gitu. Jadi kita bisa networking di kolom komentar gitu ya. Gue juga pengen tahu apa sih karya teman-teman dari vibe coding ini gitu. Jadi mungkin itu aja video dari gue, semoga bermanfaat.
Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, boleh sharing aja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di part 3.